Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita pada malam hari ini. Rekan-rekan yang berbahagia, malam hari ini kita akan coba untuk merenungkan daripada surat Al-An'am ayat yang ke-34, di mana di dalam Al-An'am ayat yang 34 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu. Dan sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan gangguan terhadap mereka, hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami kepada mereka, wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sesungguhnya demi telah datang kepadamu sebagian dari berita-berita rasul-rasul itu. Kan rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-An'am ayat yang ke-34 yang malam hari ini akan menjadi renungan kita. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu. Dan sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelummu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan gangguan terhadap mereka. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, penggalan ayat ini memberikan dua apresiasi, bahwa sebagian dari para ulama mengemukakan berdasarkan penggalan ayat ini bahwa beban yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad lebih berat, lebih besar. Gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu kepada nabi-nabi mereka lebih berat ketimbang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena ulama tersebut melihat pada penggunaan kata-kata makudzibu wa udzu. Ada dua kata di sini, makudzibu wa udzu, yaitu yang artinya kira-kira adalah pendustaan dan gangguan. Jadi atas dasar inilah maka
sebagian ulama mengemukakan beban yang tertimpa kepada para nabi dan rasul terdahulu itu lebih berat ketimbang yang terjadi pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka didustakan sekaligus mereka diganggu. Hadirin rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, akan tetapi ini pun akhirnya disanggah oleh sebagian ulama yang lain, bahwa yang mereka kemukakan sebelumnya itu tidaklah beralasan. Yang mereka kemukakan itu adalah tidak beralasan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu pun memiliki beban yang ternyata lebih berat ketimbang mereka, yang tak kalah berat. Yang tak kalah berat ketimbang nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Kanjeng Nabi Muhammad pun bukan hanya didustakan saja, akan tetapi beliau juga diganggu. Dakwah beliau diganggu oleh kaumnya saat itu. Dan gangguan itu pun dilakukan juga oleh dari pihak keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dilakukan oleh Abul Uzza yang biasa kita kenal dengan Abu Lahab. Sejarah mengemukakan bahwa gangguan yang ditimpakan dari kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada beliau cukup berat, sangat berat. Sudah kita sama mengenal, semua umat Islam pasti mengenal dengan yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal sangat membenci Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu ketika beliau melaksanakan sholat dan Kanjeng Nabi sujud, Abu Jahal kemudian menaburi kepala Kanjeng Nabi dengan kotoran-kotoran binatang. Kemudian istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, perempuan yang suka memfitnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pernah juga meletakkan kayu-kayu berduri di jalan-jalan yang dilintasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Kanjeng Nabi Muhammad pernah diboikot. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, tidak cukup hanya itu. Nabi Muhammad pun akan dibunuh. Satu malam, atas saran daripada Abu Jahal di Darun Nadwa, bahwa sekelompok pemuda-pemuda dari seluruh suku-suku yang berada di Mekah akan membunuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ini tidak berhasil. Asbab informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam itu kamar tidur, tempat tidur Kanjeng Nabi diisi oleh Ali bin Abu Thalib. Ketika pemuda-pemuda itu akan menyerang secara serentak, akan membunuh secara serentak, ternyata mereka tidak mendapatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka mendapatkan Ali bin Abu Thalib. Maka mereka tidak jadi membunuh, diselamatkan. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah terjadi peperangan. Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat seringkali berperang.
dengan kafir Quraisy. Kenapa mereka berperang? Karena Kanjeng Nabi Muhammad dan sahabatnya diganggu. Dakwah beliau pun diganggu. Dengan terpaksa maka Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat meladeni perang. Meladeni perang yang diawali, yang dimulai dari pihak daripada kafir Quraisy Mekah. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, oleh karena itu sangat beralasan bahwa ada sebagian ulama yang mengemukakan bahwa pendustaan dan gangguan yang terjadi terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga tak kalah beratnya. Bahkan Al-Fakir lebih berat ketimbang kedustaan, pendustaan, dan gangguan yang terjadi pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, khususnya para kiai, para ulama, para ustadz, para dai, ini adalah pelajaran yang baik. Adalah pelajaran yang baik bagi kita sebagai penggiat-penggiat agama, sebagai pendakwah-pendakwah agama, bahwa tidak lepas kemungkinan kita pun akan mengalami apa yang dialami oleh para rasul dan para nabi. Ulama, para ustadz, para kiai adalah pewaris daripada nabi dan rasul. Bukan hanya mewarisi ilmu-ilmu mereka saja, akan tetapi juga mereka mewarisi kondisi para nabi dan rasul. Jadi dengan kata lain bahwa tidak lepas kemungkinan banyak saudara-saudara kita yang dai, yang ustadz, yang ulama, yang kiai sering mendapatkan gangguan dakwah dari orang-orang yang tidak senang, sering diintimidasi, bahkan seringkali ingin dibunuh. Oleh karena itu, jika terjadi hal yang demikian, maka ingatlah kepada para nabi dan rasul, perjuangan-perjuangan mereka yang selalu diganggu, yang diingkari, yang didustakan. Kuncinya adalah di dalam ayat yang sama Allah kemukakan adalah fasabaru, maka mereka para nabi dan rasul yang mengalami intimidasi, yang mengalami pendustaan, dan juga yang mengalami tekanan-tekanan, gangguan-gangguan, maka mereka bersabar. Oleh karena itu, pesan saya kepada teman-teman, maka bersabarlah. Maka bersabarlah jika terjadi hal-hal yang demikian. Rekan-rekan yang berbahagia, inilah sharing kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan menjadi motivasi kita untuk selalu berdakwah dan berdakwah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.